Selamat pagi sahabat Excellent. Ini saya mencoba ngelanjutkan vlog kemarin ya. Vlog kemarin ini sekarang saya pengen ngasih tahu tempat penyimpanan. Sekaligus nanti saya akan kasih tahu penjemuran sama pakan ya. Simak terus jangan di skip. Jadi gini teman-teman, saya nyimpen burung ini kayak gini. Boleh digantung, boleh di bawah. Ya, boleh digantung, boleh di bawah. Jadi teman-teman nggak usah pusing, nggak usah stres untuk barang-barang yang hanya baru birahi bunyi. Masih kuak-kuak, masih mentah, tapi birahi bunyinya udah kelihatan. Jadi saya selalu milih burung yang berkarakter walaupun harganya nggak terlalu mahal atau murah di ombyokan. Gitu ya teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya. Halo. Jadi teman-teman, kita langsung bahas aja ya, nggak usah nunda-nunda lama. Jadi yang pertama kali saya mau bahas masalah jemur dulu, masalah jemur ya. Oke, masalah jemur, kalau beberapa teman mungkin ada yang bilang nggak dijemur gitu ya, ada yang bilang dijemur. Nah ini kan membuat bingung. Nah yang dibuat simpel aja teman-teman. Kalau saya biasanya jemurnya 2 jam sampai 1 jam. Itu untuk awal. Jadi untuk awal saya perlakukan sama semua. Kenapa kok jemurnya langsung 2 jam? Karena saya hanya pengen tahu ngukur. Kalau misalnya dari bawah itu kita jadi nggak bisa langsung bedakan. Tapi kalau dari atas itu kita langsung tahu bedanya. Mana yang bisa dijemur lama, mana yang enggak gitu ya. Kenapa kok gitu? Jadi nanti ketika dijemur itu kenceng, dia banyak tidur, banyak nyardot, jarang bunyi kayak gitu ya. Itu dia malah tidur aja, terus kelihatan mangap-mangap, itu kayak burung kepanasan, artinya dia nggak kuat jemur. Biasanya saya nanti kelompokkan menjadi 3 kelompok. Jadi setelah dijemur nanti akan nggak usah terlalu panik, biarin aja. Nanti burung akan beberapa kan bunyi-bunyi, ada yang susah bunyi bahkan tidur, ada yang kayak orang kepanasan, tahu ya, sayapnya buka kayak gitu. Itu berarti burung udah nggak kuat jemur. Nanti kelompokin teman-teman, dikelompokin dulu untuk tenaganya. Nanti ada yang butuh dilatih. Jadi nggak terus serta-merta nggak kuat jemur itu karena karakternya. Tapi yang jelas untuk jemur itu berpengaruh pada kekuatan burung juga, karena mungkin perawatan awalnya dulu nggak dijemur gitu ya. Intinya itu. Selain itu teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang ini supaya perhitungan ya. Bagi teman-teman yang di hawa dingin itu jemurnya biasanya lebih kuatan lagi daripada saya 2 jam, 1-2 jam mungkin di hawa dingin bisa 4-5, bahkan aku waktu di Baleva itu bisa lebih apa ya, di daerah Wonosobo atau daerah-daerah dingin itu lebih lah. Nanti teman-teman dikira-kira sendiri yang nggak kuat mana yang, kalau di daerah dingin tuh sekitar 5 jam 4 jam mungkin bisa segitu. Nah nanti dari situ setelah dikelompokkan, kita kan tujuannya nyaring nih, jadi jangan terlalu pusing, ambil pusing teman-teman, ambil pusing bahwa harus jemurnya sekian-sekian, enggak. Ini hanya untuk awal, jadi kita belum memutuskan untuk jemurnya nanti burung itu berapa jam atau berapa menit gitu ya. Bahkan ada yang nanti tidak dijemur, hanya cuman dianginkan saja. Wah, lagi-lagi nih wifi nya on, matikan dulu teman-teman. Nah setelah itu, setelah proses jemur biasanya saya kembalikan lagi ke rendengan yang tadi di awal video awal tadi saya kembalikan seperti itu. Jadi untuk jemur kita untuk tahap awal nggak usah mikir berat-berat, pokoknya jemur gitu aja rutin. Nanti ada burung-burung yang udah mulai kelihatan walaupun dijemur 2 jam bunyi. Nah ini masukin kelompok, nanti masuk ke tahap 2 kayak gitu. Jadi artinya dia sudah cocok dijemur, posisi jemur segitu ya. Gitu. Terus untuk pakan teman-teman, lah ini untuk pakan. Kalau saya kebiasaan pakan itu begini, yang dimaksud tinggi di tempat saya itu nggak millet polos. Jadi saya biasanya menggunakan racikan saya, cuman gambarannya kayak gini teman-teman. Karena di tempat saya panas, tidak seperti di Wonosobo atau mungkin di Bandung atau mungkin di Banjar.
suhu saya panas. Jadi saya pakai pakan di tempat, kalau pakai pakan saya itu 1:3, 1:2, 1:3 rata-rata. Untuk awal saya pakainya 1:3, 1:3, 1:3 untuk bahan-bahan awal datang. Kalau dulu 1:1, ternyata proses untuk meleknya lebih lama kalau terlalu tinggi. Jadi saya pakai 1:3, yang sekarang terakhir ditemukan itu pakai 1:3. Nah, nanti setelah itu, jadi pakannya termasuk dalam kategori, kalau saya dioplos millet putih ya, jadi dalam kategori sedang. Kalau menurut saya tinggi tapi sedang, tidak terlalu tinggi. Jadi setelah pakan itu begini teman-teman. Jadi nanti kalau di daerah dingin biasanya pakannya lebih tinggi daripada itu. Makanya kenapa para master yang tempatnya di daerah dingin rata-rata menyarankan lebih pakan tinggi, padahal tidak memperhitungkan di bagaimana kalau itu diterapkan di cuaca panas, itu bakal tidur semua, malahan burungnya ngeriwik-ngeriwik semua. Nah itu yang nanti berat, repot. Memang burung kalau ngeriwik itu kesannya lebih enak, tapi karakternya nggak akan keluar, kalau menurut saya kurang keluar gitu loh. Jadi malah gacornya saya seneng posisi burung itu gacor vektor, biarkan dia nanti enak dalam kondisi yang memang birahinya merambat pelan sampai ketemu titik enak gacornya. Dia itu posisi melek tetap seperti burung vektor tapi gacor kayak gitu. Jadi yang tak kejar titiknya itu teman-teman. Jadi untuk pakan yang balik lagi di daerah tempat saya sedang, di daerah dingin mungkin mungkin lebih tinggi. Terus nanti di daerah yang lebih panas daripada Jogja, supaya nggak salah paham, itu bisa menggunakan pakan yang mungkin lebih rendah daripada Jogja. Jadi sebenarnya ini yang membedakan kenapa dulu saya belajar 2 tahun kok nggak ketemu-ketemu, karena beberapa ngajarin jebol birahi pakan tinggi ini yang kebetulan nggak cocok di area Jogja gitu loh. Tapi jangan salah, ada beberapa pakan di Jogja yang memang, dalam arti beberapa burung yang memang harus pakai pakan tinggi. Kenapa? Karena walaupun dijemur udah kenceng, dia masih suka wak-wek. Tapi bukan karena dia jemurnya terlalu over, akhirnya over emosi ya. Ini lain jalur. Nanti saya ceritakan di masalah over emosi di belakang. Tapi yang jelas di vlog yang nanti ya. Terus sama vlog betina gacor, betina vektor gacor. Tapi nanti mungkin besok pagi ini saya coba nyambungin ke betina vlog vektor gacor sekaligus sama proses prakteknya ya. Jadi pakan intinya itu, jadi setelah 2 jam dijemur dengan pakan sedang yang di tempat saya, setelah itu saya tempelkan kembali. Setiap hari saya lakukan itu rutin sampai seperti yang saya tadi ngomong, dia ketemu titik di mana dia walaupun dipegar, mungkin di tempatnya Markus ada bersama, karena kita sering sharing ya. Jadi ketika dia di titik di mana dia ketemu, dia di jarak itu, dia mulai mau bunyi-bunyi, udah mulai agak rajin lah. Kalau dia sudah masuk tahap itu, nanti saya ngasih proses tambahan, artinya dia masuk ke step selanjutnya. Itu nanti yang duluan mana nggak mesti sama ya. Yang duluan mana nggak mesti sama. Nanti saya akan ngasih step tambahan. Oh ya, masalah ini juga saya mau nambahkan. Saya biasanya keluar pakai mandi, tapi mandinya spray aja, cuman mancing. Jadi habis air ganti, semua ganti saya spray bareng. Kalau dulu saya satu-satu, tapi kayaknya capek, setelah air ganti semua tak rendeng, tak spray bareng, baru tak pegarin jemur ya, baru tak kasih jarak gitu loh maksudnya. Saya spray bareng, gitu. Setelah spray kena lembut aja sih, nggak mandi, jadi cuman spray aja supaya dia mancing mandi. Setelah itu dia di jarak gitu. Caranya cuman itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman coba praktekin. Kalau sudah, ikutin terus ya vlognya ya, nanti boleh dipraktekin. Nanti omongan saya ini bener apa enggak, nanti bisa dibuktikan. Jangan cuman kata saya gitu ya. Segitu dulu aja. Nanti selanjutnya vlog selanjutnya juga saya akan masuk ke tahap berarti 1 kemarin, 2 ini, besok ketiga ya. Ketiga nanti termasuk pembahasan tentang mandi. Burung apa yang boleh dimandikan, kayak gitu ya. Burung apa yang harus dimandikan. Nanti saya bahas semua tentang mandi, pakan, jemur sudah, mandi. Terus nanti hal-hal lain yang berpengaruh pada misalnya urutan atau apa, itu nanti di vlog selanjutnya. Ditunggu vlog selanjutnya, tahap ketiga. Ini tahap kedua, semoga ini bermanfaat. Gitu dulu teman-teman. Salam minor. Masa.